Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Di pagi yang indah ini kita kembali dipertemukan dengan keadaan yang baik dan sehat. Semuanya itu karena kasih Tuhan kepada kita semua. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah Minggu Prapaskah 3 ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian anugerah kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kudus.
kita diambil dari Lukas 15 ayatnya yang ke-7 demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Dalam setiap doa yang kita naikkan dengan penuh rasa percaya, Bapa kita di surga pasti akan mendengar segala doa kita. Mari kita hantar segala doa kita dengan sama-sama pujikan, bila ku berdoa. Yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah kami, Bapa sumber kehidupan, sumber kekuatan, di pagi hari ini, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini Tuhan, sungguh kami merasakan syukur yang mendalam, sukacita yang mendalam, oleh sebab kami melihat sendiri, mengalami sendiri, betapa kasih karunia Tuhan itu tak henti-hentinya, tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur, kami diberkati, dilindungi, disertai, diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sampai hari ini di mana kami dapat berhenti dari segala kesibukan, kami duduk diam di hadapan-Mu, beribadah kepada Tuhan, bahkan diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami, segala kesalahan-kesalahan kami, baik kepada Tuhan pun kepada sesama kami, sehingga doa-doa kami ini tidak terhalang Tuhan untuk datang kepadamu. Saat ini kami hendak terus mendoakan buat penghidupan kami, hari lepas hari ke depan, yang mana kami tidak tahu di depan nanti seperti apa. Kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami percaya bersama-sama dengan Engkau, maka damai sejahtera, berkat, rejeki akan selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Berkati ya Tuhan dalam setiap upaya kami untuk bekerja, mencari nafkah. Berkati sehingga semua tugas-tugas kami dapat kami laksanakan dengan baik. Dan dengan itu semua Tuhan akan akan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu dan mencurahkan berkat kasih di atas kehidupan kami. Kami terus teringat dan berdoa Tuhan untuk kesehatan kami semua di tengah-tengah suasana pandemi, perubahan cuaca. Kami terus menyerahkan supaya kami semua masing-masing dilindungi, ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu di dalam keadaan yang sehat, dijauhkan dari macam-macam penyakit Tuhan. Kami juga terus mendoakan buat setiap pergumulan hidup kami, baik secara pribadi maupun pergumulan kami sebagai sebuah keluarga. Mohon Bapa yang selalu menyertai dan memberkati sehingga kami semua dihindarkan dari berbagai-bagai macam persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Baik itu persoalan yang berkait dengan ekonomi, pekerjaan, baik itu persoalan yang berkait dengan kerukunan, keharmonisan di tengah-tengah keluarga, juga di dalam kami mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Kami serahkan Tuhan apapun yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan yang selalu menuntun memberikan jalan yang terbaik. Kami terus mendoakan buat setiap anak cucu kami supaya Tuhan memberkati mereka, baik yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah, mereka yang berkuliah, bekerja, anak-anak kami yang bersama dengan kami maupun yang sudah tinggal di kota lain, bahkan di luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan selalu menjagai, melindungi setiap anak-anak kami sehingga mereka semua selalu dalam damai sejahtera Tuhan, diberikan keberhasilan, kesuksesan buat masa depan mereka. Untuk setiap anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah tiba waktunya berkeluarga, biarlah Tuhan juga yang menyediakan, memberikan pasangan hidup yang terbaik buat mereka. Tuhan, kami terus mendoakan buat siapapun yang pada saat ini juga membutuhkan pekerjaan, maka di tengah-tengah suasana ekonomi yang sulit ini biarlah Engkau Tuhan yang akan menunjukkan jalan yang terbaik sehingga tersedia satu pekerjaan yang terbaik, satu usaha yang mapan, sehingga kami semua Tuhan boleh menikmati hidup yang damai sejahtera. Saat ini kami juga teringat ya Tuhan buat saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit, yang mana mereka masih berjuang Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Kami teringat dan mendoakan untuk Bapak Edi Prianto, mendoakan untuk Bapak Tono, mendoakan untuk Bapak Hantono, Bapak Andreas, Ibu Muina, para lansia sekalian, para manula semuanya, biarlah mereka semua juga selalu Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan pemulihan. Karuniakan semangat dan pengharapan di dalam iman. Kami juga terus mendoakan Tuhan buat gereja kami yang kami cintai, untuk GKMI Pati beserta dengan cabang-cabangnya, bahkan juga untuk setiap ujung tombak pelayanan di KBTK Karunia, Toko Buku Torsina maupun juga BP Samaria. Bapak berkati sehingga di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, dan biarlah gereja-Mu boleh bertumbuh baik secara kuantitas maupun kualitas. Kami selalu menemukan cara-cara baru untuk melayani di tengah-tengah suasana yang serba terbatas ini. Kami juga terus mendoakan ya Tuhan buat Kota Pati yang kami cintai, baik bangsa dan negara kami, agar selalu juga Tuhan berkati sehingga selalu berada dalam keadaan yang aman, kondusif, segera dipulihkan Tuhan dari pandemi, dan kami semua sebagai rakyat boleh dapat hidup dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah segenap doa-doa kami, dan bila masih ada hal-hal yang tersembunyi di dalam hati jemaat-Mu sekalian, maka kami percaya Tuhan Engkau yang menjawab setiap doa akan menjawabnya dengan kehendak kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Mengapa Yesus bersama orang berdosa? Adalah tema firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan dan kita renungkan pagi hari ini. Mari segera siapkan hati dan duduk dekat kaki Yesus untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Pujian duduk dekat kaki Yesus akan kita naikkan sebelum firman Tuhan ditaburkan. Duduk dekat kaki Yesus. Mari kita berdoa mempersiapkan diri untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Allah kami, Tuhan Sang Firman yang hidup. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mempercayakan keberadaan kami sepenuhnya supaya Engkau dengan firman-Mu akan membimbing kami semua. Sehingga kami semua semakin hari boleh semakin memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami. Kami percayakan waktu yang ada biarlah Roh Kudus yang akan membimbing kami semua. Sehingga baik hamba-Mu yang berbicara dan kami semua Tuhan, sungguh-sungguh kehidupan kami ini diperbaharui, dibangun oleh firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mempersiapkan bacaan kita dari Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-9, Matius 9, ayatnya yang ke-9, kita membaca sampai dengan ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya, bila sudah mendapatkan, mari kita membaca. Ya, saya akan membacakan buat kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimak di layar maupun di Alkitab masing-masing. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlepas dari penilaian kita, terlepas dari apakah kita suka atau tidak, setuju atau tidak setuju, yang namanya pengkotak-kotakan di dalam masyarakat itu adalah hal yang tidak terhindarkan. Ya. Yang namanya terjadi sekat-sekat di dalam masyarakat itu adalah realita, itu adalah kenyataan. Manusia bisa mengelompokkan diri berdasarkan apa saja. Mungkin manusia mengelompokkan diri berdasarkan kebutuhannya. Mungkin manusia mengelompokkan diri berdasarkan golongannya, berdasarkan kesamaan-kesamaan, berdasarkan kepentingan-kepentingan dan lain-lain. Maka kita kenal kalau di sekolah itu ada yang namanya kelompok belajar. Lalu mungkin di pedesaan ada yang namanya kelompok tani. Ya. Lalu mungkin kita juga mengenal adanya kelompok pecinta lingkungan, kelompok seni budaya, kelompok olahraga, organisasi atau kelompok yang sama-sama menggabungkan diri karena orang-orang suka melakukan aksi sosial dan lain sebagainya. Ada banyak. Sepanjang hal-hal itu mempunyai tujuan-tujuan yang positif dan bersifat meningkatkan kualitas hidup, tentu itu bisa diterima dengan baik. Ya, tentu rata-rata orang menyukai, bisa diterima dengan baik. Nah, tetapi Bapak Ibu jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sisi lain di dalam masyarakat itu ternyata juga ditemukan pengkotak-kotaan yang mengkhawatirkan begitu. Kenapa mengkhawatirkan? Oleh karena di dalamnya atau pengkotak-kotaan ini, sekat-sekat ini, kelompok-kelompok ini rupanya lahir dari ideologi yang rasis. Lahir dari ideologi yang eksklusif, lahir dari ideologi yang diskriminatif dan menindas. Nah, kendati tidak kasat mata, kita itu bisa merasakan kok bagaimana kelompok-kelompok yang seperti ini merusak kehidupan. Dia merusak kehidupan melalui perang, merusak kehidupan melalui teror, merusak kehidupan melalui kekerasan, melalui kebencian yang dibangun terus-menerus, melalui prasangka, melalui sikap yang merendahkan kelompok-kelompok yang berbeda dengan mereka yang tidak segolongan. Nah, Bapak Ibu, semua fenomena ini dapat ditemukan di berbagai ranah kehidupan. Ya. Baik itu di dalam praktek keagamaan, ini juga hadir. Dan malah justru kadang-kadang kekerasan dan diskriminasi di dalam ranah keagamaan itu lebih sengit, lebih sadis begitu ya, lebih jahat.
Ya, ini hadir di ranah keagamaan, ini lahir juga antara suku bangsa, antar status sosial, strata pendidikan, dan lain sebagainya. Ini juga hadir mulai dari hal-hal yang kecil sehari-hari, yang mungkin kadang-kadang ini hanya begitu saja, hanya jokes belaka. Tetapi juga kemudian muncul di dalam hal-hal yang tindakan-tindakan yang ekstrim. Tetapi apapun, baik dari praktek yang kecil-kecil sampai dengan tindakan yang ekstrim, kita itu selalu bisa menemukan polanya itu serupa. Di dalamnya itu ada pola yang sama, di dalamnya itu ada pola yang serupa, yaitu bahwa kelompokku adalah yang paling baik. Dan mereka yang di luar kelompokku itu adalah pasti tidak baik, pasti salah, pasti lebih rendah. Itu polanya. Ya. Pola yang seperti itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Zaman dulu, zaman sekarang, dan saya pikir juga yang akan datang juga pasti terjadi. Pada zaman Tuhan Yesus, sebagaimana teks yang kita baca tadi, itu juga bisa dirasakan hal yang seperti itu. Di zaman Tuhan Yesus itu ada semacam garis yang sangat tegas. Ada semacam tembok yang sangat tebal. Ada sikap diskriminatif yang sangat nyata yang terjadi di dalam masyarakat. Injil-injil memberitakannya. Teks-teks perjanjian baru juga memberitakannya. Antara yang kaya dan yang miskin. Antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Antara yang menganggap dirinya suci dan yang mereka dituding berdosa. Antara mereka yang menganggap dirinya itu bersih, tahir, dan mereka yang dianggap kotor juga dianggap najis dan lain-lain. Ini terasa sekali ada tembok yang begitu tegas, yang begitu besar yang membatasinya. Dan contoh Bapak Ibu, contoh yang sangat gamblang itu adalah teks yang kita baca Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13 tadi. Dijelaskan di situ juga di perikop sebelumnya, Tuhan Yesus itu telah selesai pada saat itu menyembuhkan orang yang lumpuh. Lalu Yesus masih berada di sekitar kotanya, yaitu di sekitar Nazaret. Dan pada saat itu setelah menyembuhkan orang sakit lumpuh, Tuhan Yesus berjalan, lalu dia melihat di situ ada seorang pemungut cukai duduk di depan kantornya, duduk di depan rumah cukai katanya ya. Dia duduk di kantornya di situ. Untuk apa? Ya pastinya orang ini sedang kemungkinan melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya, memungut cukai dari masyarakat. Pemungut cukai ini dikatakan namanya adalah Matius. Dia sedang berada di situ. Dan pada saat itu Tuhan Yesus dikatakan memanggil dia. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi bangsa Israel pada saat itu yang sangat berat oleh karena penjajahan, maka yang namanya pemungut cukai, pajak cukai ini adalah satu pekerjaan yang tentunya pada saat itu tidak disukai. Ya, ini bukan pekerjaan yang favorit, ini pekerjaan yang tidak disukai, bahkan ini pekerjaan yang dibenci di dalam masyarakat. Sebab mereka ini umumnya menarik pajak itu berlipat ganda. Dan ini menjadi hal yang mencekik leher orang-orang kecil saat itu. Ini pekerjaan yang dianggap tidak pro rakyat. Ini adalah pekerjaan antek penjajah. Ini adalah pekerjaan yang menguntungkan penjajah atau ini pekerjaan yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu banyak orang yang membenci pemungut cukai. Kemelaratan merajalela, tetapi mereka mengambil pajak yang berlipat-lipat bahkan untuk orang kecil. Tidak heran bahwa pekerjaan ini kemudian dianggap sebagai pekerjaan yang jahat. Bahkan pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan yang berlumur dosa. Akibatnya apa? Tidak ada orang yang mau bergaul dengan pemungut cukai. Tidak ada orang yang mau melibatkannya di dalam percakapan sehari-hari, di dalam berakrab-akrab dengan mereka. Mereka cenderung dihindari, mereka ini dicerca dan mereka dimusuhi. Nah Bapak Ibu bangsa Yahudi dan umumnya kaum agamawan dan orang Farisi, itu mereka sangat mengecam para pemungut cukai. Mereka begitu membenci para pemungut cukai. Ada garis yang amat tegas yang memisahkan kaum agamawan ini tadi yang suci dan orang pemungut cukai ini yang berdosa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi ini menjadi hal yang aneh, ini menjadi hal yang tidak bisa diterima,
Ini menjadi hal yang di luar nalar ketika Tuhan Yesus itu memanggil pemungut cukai yang notabene orang yang berdosa ini. Memanggil, orang itu kalau memanggil Bapak Ibu, saya memanggil Bu Teddy, itu berarti saya kan mempunyai perhatian kepada Bu Teddy. Lalu saya juga ingin Bu Teddy ini mendekat, bukan? Yang namanya memanggil kan pasti kita mau mendekat, didekati gitu ya. Memanggil itu berarti memberi perhatian, memanggil itu juga mau didekati. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh orang-orang pada saat itu. Untuk apa begitu? Mengapa? Apalagi jika kemudian dikatakan Tuhan Yesus itu di dalam teks kita malah masuk ke rumah Matius ini dan malah duduk makan di situ. Dan belum cukup keanehan itu, masih ditambah lagi dikatakan di situ datang, ya kan, banyak orang atau rombongan lain daripada pemungut cukai yang kemudian bergabung di situ. Dan kalau kurang aneh lagi, di situ masih ditambah lagi orang-orang berdosa juga datang ke situ, ikut makan. Entah orang ini dari mana, entah dosanya apa, tetapi yang jelas kemudian ini menjadi sekumpulan orang yang tidak diterima masyarakat. Di situ ada sekumpulan orang Farisi, sekumpulan orang berdosa, duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jelas pada saat itu bersama Yesus adalah kelompok orang yang sangat berdosa. Yesus berada di dalam kelompok yang seharusnya dihindari. Ya. Tidak tepat berada di situ, tidak pas. Oleh sebab itu ada protes keras pada saat itu. Oleh sebab itu ada protes keras dari orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus. Dan mereka mengatakan, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Mari perhatikan sebutan yang dikemukakan untuk Tuhan Yesus. Gurumu. Ya, mengapa gurumu ini? Mengapa gurumu? Guru. Bukankah seharusnya guru itu tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan? Ini bukan yang ada dalam pikiran mereka. Bukankah guru seharusnya menunjukkan teladan kesucian dan bukan malah kumpul-kumpul dengan orang yang berdosa? Dengan kata lain mereka seolah mengatakan, guru macam apa yang melanggar batas-batas kesucian? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemikiran orang-orang Farisi pada saat itu yang seperti itu nampak jelas bahwa ini ada satu ideologi yang melatar belakangi pemikiran mereka. Ideologi yang mengandung prasangka, ideologi yang mengandung kebencian, ideologi yang mengandung diskriminasi dan penghukuman. Bahwa orang yang bersalah itu harus dihukum. Yang berdosa menjijikkan itu harus dihindari. Titik. Tidak ada kemungkinan lain. Buat mereka yang berlaku adalah punitive justice. Ya. Satu keadilan ya, yang menghukum sifatnya begitu. Hukum, salah, hukum. Nah sedangkan Tuhan Yesus kalau dilihat dari sikapnya, jelas Tuhan Yesus ini mempunyai cara pandang yang berbeda untuk melihat segala sesuatu. Tuhan Yesus selalu menemukan cara yang baru untuk memperbaiki sesuatu yang salah. Bagi Yesus tidak ada orang yang terlalu rusak untuk diperbaiki. Bagi Yesus tidak ada orang yang terlalu parah sehingga dia itu hanya dibiarkan saja atau dijauhi saja. Bagi Yesus selalu melihat peluang untuk merestorasi. Bagi Yesus tidak berlaku pemikiran yang fatalistik, yang punitif, tetapi bagi Yesus itu berlaku restoratif justice. Bagaimana ketika keadilan itu diberlakukan? Itu memperbaiki orang. Bagaimana ketika itu diterapkan? Itu dapat mengubah orang. Bagaimana mengubah? Bagaimana mentransformasi seseorang sehingga mereka bisa melihat kebenaran, sehingga mereka bisa hidup di dalamnya, di dalam diri Yesus. Itulah yang ada. Dan kita bisa menemukan ideologi Yesus ini di dalam setiap tindakannya. Dia selalu merestorasi, dia selalu memulihkan, dia selalu memberikan satu kehidupan yang baru bagi orang-orang yang ditemuinya.
Maka saya katakan dalam diri Yesus itu bergelora satu ideologi. Bergelora ideologi kasih, ideologi pengampunan, ideologi hidup baru. Sehingga Yesus ini bisa selalu terhindar dari semangat untuk membenci, semangat untuk menghakimi, semangat untuk menghukum, tetapi mengampuni dan membimbing. Itulah sebabnya di dalam bacaan kita ini Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini perkataan yang sangat tegas, sangat jelas. Artinya sakit di situ adalah apakah orang itu sakit secara fisik, tubuhnya sakit, apakah jiwanya yang sakit, apakah perbuatannya yang sakit. Mereka itu ada bukan untuk dibenci, dijauhi, tetapi mereka itu untuk disembuhkan, untuk dibimbing, untuk dipulihkan. Saya mengajak kita bayangkan jika di masa sekarang ini ada seorang guru yang malah dia itu membenci, memusuhi, kalau bahasa masa kecil saya itu ngeceng gitu ya. Muridnya ini malah diceng gitu, dimusuhi, dibenci oleh karena dia ini dianggap nakal dan bermasalah. Saya hampir yakin bahwa murid ini akan selamanya menjadi nakal dan selamanya akan menjadi bermasalah. Lain jika guru itu justru menaruh perhatian, jika guru itu memberi bimbingan khusus kepadanya, maka di kemudian hari akan terjadi sesuatu yang berbeda. Besar kemungkinan si murid ini akan berubah, besar kemungkinan juga si murid ini akan menemukan jalan hidup yang baru dan mempunyai masa depan. Jelas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ideologi kasih, pengampunan dan hidup baru itu senantiasa tergerak menuntun mereka yang dalam kegelapan menemukan terang dan menemukan hidup yang baru. Bayangkan juga jika kita sebagai orang tua di masa sekarang menjadi lelah lalu putus asa dengan anak kita. Dan kita berpikir anak ini tidak bisa diperbaiki. Ya, apa yang akan terjadi dengan anak itu? Tidak akan punya masa depan. Tetapi ada banyak orang tua yang punya ideologi seperti Yesus. Sejahat-jahat anak itu kepadanya, tetapi orang tua ini selalu punya ideologi kasih, selalu punya ideologi pengampunan. Orang tua selalu membimbing, terlepas dari anaknya menutup telinga dan menutup mata kepadanya. Pasti satu ketika kelak akan berubah, karena Kristus juga pasti turut bekerja di dalamnya. Lain halnya kalau kemudian membenci, menutup komunikasi, tidak ada apa-apa, ya maka tidak akan terjadi perubahan apapun, tidak ada pemulihan yang sempurna. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan juga dengan jelas, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah lebih banyak lagi orang yang dikasihi, sehingga lebih banyak lagi orang yang bertobat. Sehingga lebih banyak lagi orang yang akan hidup baru, lebih banyak lagi orang yang akan hidup benar. Dan ini juga seharusnya terjadi di dalam persekutuan kita, persekutuan gereja. Ya, tadi guru kepada murid sudah kita bicarakan, orang tua kepada anak sudah dibicarakan, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ya, satu sama lain. Tidak ada orang yang dikucilkan karena dosa-dosanya, dibenci karena kelemahannya dan seterusnya. Tetapi yang ada adalah justru dilangkul, dibimbing, dibukakan akan kebenaran. Sehingga tahap demi tahap, hari demi hari dia akan tahu artinya pertobatan dan keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ideologi Yesus, prinsip hidup Yesus yang begitu terbuka, yang begitu inklusif, yang begitu merangkul orang yang di luar kelompoknya, ini sesungguhnya telah mempertanyakan sikap-sikap kita yang disadari atau tidak telah membangun sekat-sekat, telah membangun eksklusivitas, telah mencurigai dan memandang rendah mereka yang berbeda. Di dalam teks ini prasangka-prasangka kita ditelanjangi. Penilaian-penilaian kita yang cenderung menghakimi orang lain itu digugat. Dan sikap kita yang cenderung merendahkan orang lain ini ditantang oleh firman Tuhan ini.
Jangan-jangan harga diri kita yang terlalu tinggi. Jangan-jangan pembenaran diri kita ini terlalu mengada-ada. Dan jangan-jangan pertahanan diri kita ini dari kelompok yang berbeda. Itu justru merupakan bentuk insekuritas kita. Menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya merasa tidak aman. Sebenarnya kita ini merasa kecil lemah. Maka kita memperbesar tembok perbedaan itu. Dan sesungguhnya kita tidak lebih baik dari mereka. Maka hari ini Tuhan Yesus membongkar segala keangkuhan itu. Membongkar sekat-sekat yang kita bangun. Dan mengajak kita semua hidup dalam kasih, persaudaraan, persaudarian, ketulusan. Dan selalu memandang orang lain itu sebagai sebuah potensi kebaikan. Oleh karena itu stop prasangka kepada siapapun. Cegah kebencian. Tebarkan kasih dan hidup dalam semangat saling membangun di dalam Kristus. Sebab kalau orang lain perlu bertobat, saya pikir kitalah yang perlu bertobat terlebih dahulu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami dengan ketulusan, dengan tangan kami sendiri meruntuhkan prasangka di dalam diri kami, sekat-sekat yang kami bangun, kebencian yang dikembangkan, disemai, ditebarkan, dan kami hidup dalam ideologi kasih, ideologi yang inklusif, yang merangkul semua orang, terutama mereka yang membutuhkan Engkau. Sehingga kami betul-betul Tuhan dapat turut berkarya di dalam mengasihi saudara-saudari kami, di dalam karya pertobatan yang memang Tuhan hendak nyatakan. Berkati pimpin kami Tuhan dan mampukan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan buat firman yang telah sama-sama kita dengar. Tinggalkan dosa dan segera datang pada Tuhan. Ikut Tuhan kembali kepada Allah. Pujian kembali kepada Allah akan kita nyanyikan sebagai lagu tanggapan akan firman Tuhan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kembali pada Allah.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah jemaat, kita akan kembali pada kehidupan kita, selalu memandang orang lain sekalipun berbeda, pandanglah dengan kasih, pandanglah dengan semangat persaudaraan, persaudarian, sehingga kita bisa hidup rukun, saling mengasihi dan saling membangun. Sebab itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan hidup, dan kiranya Roh Kudus selalu menjaga, menyertai saudara-saudari dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.